Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanisa Fajrin, NIM 2006050110133 dari kelas Basis Data E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir basis data. Lalu di sini pertama untuk judul proyeknya di sini Sistem Informasi Klinik Hewan. Jadi klinik ini menyediakan jasa penitipan hewan dan pengobatan untuk hewan yang sakit. Informasi yang digunakan berfungsi untuk mengelola data pada klinik hewan, memudahkan petugas dalam mengelola data pasien, pemilik, pegawai, dan rekam medis. Lalu untuk IRD-nya, di sini terdapat entitas atau tabel master yang nantinya akan menjadi tabel master, pemilik, pasien, obat, dan juga pegawai. Lalu di sini juga terdapat relationship, penitipan, kontrol, RM pasien atau rekam medis pasien, rekam medis, dan juga rekam medis obat. Dan lalu setiap entitas atau relation ini juga memiliki beberapa atribut. Seperti di sini misalnya relation penitipan yang akan menjadi tabel penitipan memiliki foreign key, ID pemilik, dan ID pasien. Seperti itu, seperti halnya di tabel lain. Lalu untuk relasi tabelnya seperti ini. Terdapat total 10 tabel dengan satu tambahan tabel untuk tabel login untuk login petugas yang akan mengelola sistem informasi. Seperti ini terdapat 4 tabel master, tabel pasien, tabel pemilik, tabel obat, dan juga tabel pegawai. Lalu untuk tabel transaksi atau relationship-nya terdapat tabel penitipan, tabel rekam medis pasien, tabel rekam medis obat, dan juga kontrol. Seperti itu. Lalu untuk implementasinya di sini langsung saja pada PHP MyAdmin. Di sini terdapat 10 tabel. Jadi untuk setiap tabelnya sudah saya isi setiap data-datanya. Seperti ini, kontrol, saya isi 8 data. Seperti ini, tentunya juga yang utama pemilik, pasien, pegawai, dan juga obat. Dan juga semua tabel sudah saya isi data-datanya. Lalu untuk informasi-informasi yang dapat ditampilkan dalam sistem informasi ini, umumnya seperti detail pasien, dari umur, berat, mulai dari nama, jenis, umur, berat, jenis kelamin, lalu pemiliknya, lalu untuk detail pemilik, seperti nomor identitas, alamat, nomor telepon, detail pegawai, seperti ini, dapat jabatan, alamat, dan nomor telepon. Lalu terdapat juga informasi-informasi lain yang dapat ditampilkan yang merupakan gabungan dari beberapa tabel. Seperti ini, yang sebelumnya sudah saya catat untuk mempersingkat durasi. Di sini menampilkan pasien dan pemilik. Jika sebelumnya di tabel pasien ini kita tidak bisa melihat, tidak bisa menampilkan nama dari pemiliknya karena hanya terdapat ID dari pemiliknya yang sebenarnya di faktanya tidak ada, tapi hanya untuk di tabel ini. Lalu untuk data yang ditampilkan seperti ini. Lalu selanjutnya menampilkan data penitipan hewan secara keseluruhan. Seperti ini. Jadi di sini menggunakan join dari tabel pemilik dengan tabel penitipan. Lalu di sini kita juga bisa menampilkan data dari tanggal tertentu. Seperti ini. Jadi menampilkan hanya yang di tanggal titipnya tanggal 4 bulan 8 2021. Lalu selanjutnya menampilkan data lengkap rekam medis di tanggal tertentu maupun keseluruhan. Di sini untuk tanggal tertentu caranya masih sama seperti sebelumnya menggunakan klausal where. Untuk keseluruhannya seperti ini. Jadi menampilkan mulai dari nama hewan, jenis, umur, berat, jenis kelamin, nama, keluhan, diagnosa, dan tanggal periksanya. Lalu di sini kita juga bisa menampilkan seperti sebelumnya untuk di tanggal tertentu saja untuk memudahkan. Seperti ini. Lalu untuk tanggal periksa ini kita bisa ganti dengan nama hewan. Jadi contohnya di sini
nama underscore hewan sama dengan nah, seperti ini, maka akan ditampilkan untuk nama hewan tertentu saja. Selanjutnya menampilkan hewan dengan pegawai atau dokter yang menangani beserta nomor teleponnya. Di sini menggabungkan dari tabel pasien, tabel rekam medis pasien, dan juga tabel rekam medis, dan juga tabel pegawai. Seperti ini. Lalu di sini selanjutnya menampilkan data kontrol di tanggal tertentu maupun keseluruhan. Di sini juga masih sama menggunakan where. Seperti ini. Lalu jika menggunakan causal where, maka kita bisa mendapatkan data tertentu di tanggal 10 di bulan 12 tahun 2001. Seperti ini. Lalu terakhir, di sini dapat menampilkan nama hewan, diagnosa, dan juga obat yang diberikan. Seperti ini contohnya. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Atas kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.